dong. Kok lama banget sih? Kamu nggak bakal aku apa-apain kok. Kalian jangan gini, aku takut jatuh. Kok lu lebay banget sih? Gak bakal jatuh. Ayo siniin. Namaku Shanderia. Aku baru saja pindah di sekolah ini. Sebenarnya ibuku tidak mengizinkanku untuk bersekolah di sini. Aku tidak tahu apa alasannya. Tapi karena tidak ada sekolah lain di dekat rumahku, jadi aku memilih sekolah di sini saja. Dan kenapa dengan sekolahku sebelumnya aku difitnah? Lo itu jalan pakai mata gak sih? Maaf kak, tadi aku gak lihat kok ada kakak di sini. Say to say, sayangnya permintaan maaf lo itu gak cukup. Bagi kami gak cukup, babe. Sekarang naik lo ke atas. Tapi kak, aku takut ketinggian. Cepat! Tapi kenapa kak? Aku takut ketinggian. Ya bodo amat. Siapa pelakunya di antara kalian bertiga? Ayo cepat jawab. Anak baru ini pak, yang udah dorong teman saya, yang udah dorong Mari Lah, pak. kok aku sih, bukannya kalian yang mau nyelakain aku? Enggak pak, mereka ini bohong. Justru mereka yang mau nyelakain saya. Diam, walaupun salah satu dari kalian pelakunya, kalian tidak akan mengakuinya. Ayo, katakan sekarang siapa pelakunya di antara kalian Anak bertiga. baru ini pak. Bapak percaya sama ucapan dia. Lah ngapain aku dorong teman kamu, kenal juga enggak? Justru kamu yang mau nyelakain aku kan? Dia ini bohong pak, justru dia yang salah. Dia juga memutarbalikkan fakta pak. Bapak percaya sama ucapan dia. Dia aja di sekolah lamanya membuli, apalagi di sini malah dicibula lagi. Sekolah aja pak, anak baru ini gak pantas sekolah di sini. Kamu itu jangan sok tahu ya. Sudahlah, hentikan berdebatan kalian. Sebenarnya saya juga curiga sama Lania. Soalnya kan kamu juga sering bikin onar di sekolah ini. Tapi ya saya tidak bisa menuduh tanpa bukti yang jelas. Tapi walau begitu, kalian akan tetap mendapatkan hukuman. Jangan lupa berikan surat ini kepada orang tua kalian ya. Gimana sih? Tadi kan masalahnya si anak baru, tapi kok tiba-tiba si Mari yang didorong gue? Jadi aneh deh. Kamu tenang aja ya, lumpuh ini hanya sementara dan beberapa waktu saja. Ih, semua ini karena Lania. Tadi kan sasarannya si anak baru, tapi kok malah gue sih yang kena, kurang ajar. Oh my god, lihat itu guys, orang yang udah dorong temen gue sampai lumpuh sementara, malah kayak gak ada salah. Ew. Memang bukan aku yang salah, justru kamu yang salah, yang dorong dia. Dan kamu Galia, kamu tadi lihat kan siapa yang dorong, tapi kenapa kamu berbohong? Kenapa? Tapi lihat saja, cepat atau lambat semuanya akan terbongkar siapa yang sebenarnya mendorong Mari. Hey lu gak usah play victim ya, buat ngasus temen gue jadi pihak Kamu yang lo. play victim, aku juga lihat dari raut mukanya kalau dia itu ketakutan. Mana ada maling mau ngaku. Kalau ngaku ya penjara penuh lah boy.
Ayo guys, sorakin aja dia, emang gak tahu diri tuh orang. Jahat Penjahat. kayak tahu diri. Puncak komedi besti. Hahaha. Just in between us, I want you to get it. I want you to get it. Just in between us, I just wanna get it. And I don't care if I'm forgiven. Right now, I'm serious. Ngelawan mulu ya lo. Mau gue tikam sekali lagi. Aku melawan karena memang bukan aku yang salah. Ada yang ingin sekali aku rasakan, yaitu sahabat. Merasakan memiliki seorang sahabat, di mana seseorang yang benar-benar menjadi sahabatku. Seseorang yang untuk bercerita, tertawa, dan selalu ada di suka dan duka. Aku juga ingin memiliki seorang sahabat yang benar-benar menjadi sahabatku. Bagaimana rasanya? Aku mau kok jadi sahabat kamu. Sejak kapan kamu ada di sini? Belum lama kok, ayo ke sini kita duduk. Wajah kamu kenapa? Ayo cerita. Jadi aku difitnah, mendorong teman sekelasku yang jatuh dari atap. Padahal pelakunya itu Lania. Aku sudah berusaha untuk membela diriku sendiri karena bukan aku yang melakukannya, tapi malah Lania menghajarku sampai begini. Tidak apa, aku percaya kok sama kamu. Oh iya, kok seragam kamu beda sih sama aku dan murid-murid yang lain? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Oh iya, kalau kamu mau bercerita, cerita aja sama aku. Aku percaya kok sama kamu. Ayo cerita. Entahlah, aku masih canggung karena sebelumnya aku gak pernah bercerita dengan siapapun. Gak apa-apa, cerita aja. Tapi tunggu, aku mau bersihin muka kamu dulu. Dan kamu sekarang curhat aja dengan aku. Ayo, kamu jangan takut untuk bercerita. Bercerita itu hal yang wajar. Ayo, kamu jangan takut untuk bercerita. Aku percaya kok sama kamu. Aku hanya bisa ceritakan sebagiannya saja. Jadi di sekolah lamaku aku difitnah, dan sekarang aku difitnah lagi, melukai seseorang padahal bukan aku yang melakukannya. Orang tuaku saja tidak percaya kepadaku. Tidak apa-apa, aku ngerti kok, pasti hari kamu berat ya. Tapi mungkin saja hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kamu beneran kan mau jadi sahabatku dan gak bakal ninggalin aku? Tentu aja dong, aku mau jadi sahabat kamu dan selalu ada buat kamu dan gak bakal ninggalin kamu. Janji? Iya, janji. Hah? Ngomong dengan siapa dia? Lihat itu guys, seorang penjahat. Pasti habis ke atap. Kan kasihan banget punya teman. Ya iyalah, siapa yang mau temenan sama penjahat kayak lo? Ih, gue masih gak terima ya kalau si sender yang bikin gue jatuh tadi. Bener kurang ajar.
Ya logikanya aja ya, dia itu jauh dari posisi lo jatuh. Dan lo mau buat rencana apa lagi ha? Belum puas lo bikin gue kayak gini karena kecerobohan lo itu. Karena lo gue jadi lumpuh sementara kayak gini nih. Iya Lan, jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi. Kamu gak ingat kejadian pas di atap waktu itu posisi Sender tiba-tiba berubah? Mungkin karena ada hantu yang bantuin si Sender. Saran aku, kamu jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi, nanti bertampak buruk buat kamu Lan. Hah? Hantu? Masih percaya lo yang begituan di zaman sekarang? Hahaha. Di zaman yang udah canggih kayak gini, lo masih percaya? Gak banget deh. Siapa sih tuh? Hei, siapa di sana? Siapa yang manggil nama gue tadi? Ayo keluar loh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Kalau aku kasih surat ini ke mama, mama bakal marah gak ya? Gak usah aja deh. Ma, aku boleh keluar gak? Kalau kamu mau keluar ya keluar aja, ngapain bilang ke saya? Dasar anak gak tahu diri, kurang ajar. Keluar ya keluar aja, jangan pulang juga gak apa-apa lu. Maafkan aku Ciara. Sender, hai. Sejak kapan kamu ada di sana? Aku sengaja nungguin kamu di sini karena aku tahu kamu pasti lewat di sini. Oh gitu ya. Kok kamu masih pakai seragam sekolah sih? Kamu gak ganti baju ya? Itu karena aku suka pakai baju ini. Ya udah, ayo kita pergi sekarang. Kamu mau tahu gak apa hal yang paling berharga di hidupku? Mau dong, apa itu emangnya? Bisa kenal dan bisa jadi sahabatmu. Lah, kok minuman kamu gak kamu minum sih? Katanya kamu suka green tea, tapi kok gak kamu minum? Ayo diminum. Itu karena aku udah gak bisa minum minuman manusia. Maksudku aku udah minum di rumah. Oh, kalau gitu ayo kita naik wahana itu. Ayo kita senang-senang sekarang. Itu orang stres apa gimana sih? Kok jadi ngeri saya? Mbak, saya dengan sahabat saya mau naik wahana ini ya. Sesama sahabat, ya.
Lah dia mainan siapa? Getting lari deh. Sender, aku boleh tahu gak nama orang tua kamu siapa? Eklesia, kenapa? Oh, gak apa-apa kok. Ya udah kita pulang yuk. Aku udah capek banget nih. Baru pulang ya jam segini? Bagus, bagus. Kamu habis keluar sama siapa? Sama cowok ya? Mama. Kan mama udah bilang jangan pacaran sebelum bisa banggain mama. Dasar anak gak tahu diri, taunya malu-maluin pulangnya tengah malam. Suka bikin onar di sekolah, dasar anak gak tahu diuntung. Mendingan kamu jangan lahir kalau kayak gitu. Enggak ma, aku enggak pacaran. Aku keluar sama teman aku, cewek. Tolong percaya sama aku ma. Dan ini surat apa? Kamu bikin ulah lagi ya di sekolah? Kalau kamu gak bisa banggain orang tua, setidaknya jangan malu-maluin. Dasar anak gak tahu diuntung. Kalau saya tahu kayak gini, saya gak bakal mau ngelahirin anak kayak kamu. Gak bisa banggain orang tua, hobinya malu-maluin. Iya, aku memang anak yang selalu malu-maluin orang tua. Tapi mama pernah nanya gak bagaimana hari-hariku yang aku lewati sendiri tanpa bercerita. Bukan aku yang dorong Mari, tapi Lania. Di sekolahku sebelumnya juga aku difitnah membuli. Kenapa mama gak pernah percaya sama aku? Gak pernah. Sekarang mulai detik ini juga, setelah aku mau ngelakuin apapun, mama gak berhak ngatur-ngatur aku lagi. Aku punya orang tua tapi serasa tidak punya orang tua. Kau hanya taunya marah, dan marah terus saja. Tidak pernah menanyakan bagaimana hari-hariku. Aku juga tidak minta kau melahirkanku di dunia ini kan. Kalau seperti ini lebih baik aku mati saja daripada harus tinggal satu rumah denganmu. Nak, kamu udah berangkat sekolah ya? Buku diariku. Hari ini adalah hari yang buruk menurutku. Karena di hari pertamaku sekolah, di sekolah baruku, aku sudah difitnah membuli, mendorong dan melukai teman sekelasku, dan dibully oleh teman sekelasku. Tapi oleh karena itu, hari ini juga aku mendapatkan seorang sahabat bernama Ciara. Dia sangat baik kepadaku, melebihi orang tuaku. Bisa kamu jelaskan siapa itu sebenarnya Ciara? Ciara itu sahabatku. Kenapa? Apa kamu bisa jelaskan apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya rambutnya pendek, matanya berwarna kuning kehijauan, dan dia menggunakan seragam sekolah yang seperti mama pakai dulu. Kamu harus jauhin dia sekarang juga. Dia itu bahaya, kamu harus jauhin dia. Maafkan ibu nak, ternyata hari kamu sangat berat. Maafkan ibu nak, maafkan ibu. Lania. Selamat pagi Pak, anak Anda jatuh dari tangga. Belum puas lo bikin gue kayak gini karena kecerobohan lo itu.
Iya Lan, lo gak usah ngelaku. Saya tidak akan pernah membiarkan kejadian kelam masa lalu terulang kembali. Sayang, ada mitos loh di sekolah ini. Katanya ada hantu. Dan sebelum pukul 5 sore udah harus pulang semua. Ih, aku takut banget, Yang. Aku takut banget, takut hantunya. Apa iya di zaman sekarang lo masih percaya yang gituan? Iya, aku itu serius. Dulu itu memang ada yang jatuh dari atap sampai bawah, dan yang jatuh itu meninggal. Pelakunya sampai sekarang belum ketemu. Kenapa anakku belum pulang ya? Kenapa kamu kesini? Bukannya kamu takut ketinggian ya? Kamu nggak takut kalau bakal jatuh? Entahlah, aku merasa aman kalau sama kamu. Mungkin karena kita udah jadi sahabat, jadi aku merasa kalau kita ini sudah dekat. Kesini Sender, jangan deketin dia. Dia itu bukan manusia. Kaulah yang membuatku menjadi seperti ini. Krisya tuh harus mempertanggungjawabkan semuanya. Baiklah Ciara, aku akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi kepadamu. Kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Mama, lepaskan. Mama ini salah. Mama harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi. Enggak, Ma, aku nggak mau kehilangan Mama. Enggak, aku nggak mau. Apakah kau ingat kepadaku? Aku adalah Kevin. Walau kita tidak kenal dekat, tapi kita sering berbicara. Aku sangat sedih akan kepergianmu. Dan kau juga sering menyelamatkanku dari pembulian yang terjadi kepadaku. Aku minta maaf karena aku tidak bisa menyelamatkanmu di hari itu. Tapi kau harus tahu satu hal, bahwa aku pernah memiliki perasaan kepadamu. Dan perasaan itu sampai sekarang masih ada. Dan aku harap kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Dan apakah kau ingin tahu sesuatu? Orang yang membuatmu jatuh di sekolah ini tiba-tiba sakit perut dan pingsan begitu saja. Dan sesampainya di rumah sakit, dia sudah meninggal. Dan bagaimana dengan Gina? Gina mengalami depresi karena trauma melihat kejadian saat dia meninggal di rumah sakit. Dan bagaimana dengan Ecclesia? Dia menjadi pendiam dan introvert. Dan Ecclesia yang dulunya membuli menjadi dibully. Dan sekarang apa yang ingin kau lakukan? Balas dendam. Tentu itu salah, Ciara. Tuhan sudah memberikan mereka karma masing-masing. Untuk apa kau masih melakukan hal ini? Lihatlah, Sender. Sender hanya punya Ecclesia. Apakah kau tega mengambil Ecclesia dari Sender? Sender hanya memiliki Ecclesia dan Ecclesia hanya memiliki Sender. Apa yang kau perbuat ini salah, Ciara. Mama,
yakin kamu pasti akan mendapatkan sahabat lagi. Dan Ecclesia, tolong jaga dan rawat dan sayangilah anakmu dengan baik. Aku sekarang sudah memaafkanmu dan teman-temanmu. Berbahagialah Cinderella. Kita akan selalu menjadi sahabat dan terus menjadi sahabat. Aku yakin kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Terima kasih Ciara, tentu saja aku akan menjaga anakku dengan baik dan beristirahatlah dengan tenang, Ciara. Kamu adalah anak yang baik di semasa hidupmu. Semoga kau juga mendapatkan tempat yang baik di sana. Aku akan selalu mendoakanmu, Ciara. Aku harap kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang sudah kau berikan kepadaku, Ciara. Aku menyayangimu. Kamu jangan sedih, Cinderella. Kita kan sahabat. You reaching out your hand to pull me in. I wish you did.